Introduksi tanaman merupakan satu proses memperkenalkan tanaman dari asal tumbuhnya ke suatu daerah baru. Tujuan dari introduksi tanaman ini adalah mendatangkan tanaman dari luar negeri ke suatu negeri lainnya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan estetik, memajukan industri bidang pertanian, uji coba kultivar atau varietas, penelitian, dan pengambilan data saintifik. Video ini akan membahas mengenai introduksi pada tanaman pisang dan bagaimana cara untuk menyikapinya. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Dalam budidaya pisang, kita juga mengenal tanaman introduksi. Salah satu yang paling populer adalah Via 17. Jenis pisang ini adalah introduksi dari lembaga nirlaba dari Honduras, yaitu Via. Tujuan dari Via mengirim sampel tanaman pisang ini keluar dari benua Amerika adalah untuk menguji daya tahan tanaman ini terhadap layu fusarium dan juga untuk pengambilan data saintifik guna mengembangkan kultivar atau varietas baru generasi selanjutnya. Bahasa sederhananya, riset. Walaupun pada kenyataannya Via 17 sendiri akhirnya mampu diterima di beberapa negara karena pengaruh dari budaya negara tersebut dalam mengkonsumsi buah pisang. Sebagai contoh, Tanzania, Uganda, dan juga Turki yang warga negaranya biasa mengkonsumsi pisang dengan diolah terlebih dahulu. Via 17 diterima tanpa syarat, tanpa embel-embel, dan tanpa misinterpretasi. Di Indonesia, sebenarnya ada yang janggal sejak kemunculan pisang Via 17 ini, seperti penyebutan Cavendish Via 17, yang jelas merupakan kegagalan pemahaman dari petani atau penyedia bibit. Walaupun seiring berjalannya waktu, misinterpretasi ini bisa perlahan-lahan diperbaiki. Wajar memang, karena Via 17 ini bukanlah varietas resmi atau belum diresmikan. Lalu bagaimana jenis pisang ini sudah ada di mana-mana? Kita akan bahas ini perlahan-lahan, sesimpel mungkin agar mudah dipahami. Tanaman introduksi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Lebih spesifik tentang introduksi tanaman ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi: 1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah. Yang kedua, varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang diedarkan. Yang ketiga, ketentuan mengenai syarat-syarat tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut. Oke, mari kita jabarkan. Poin pertama, Via 17 beredar di Indonesia melalui jalur tidak resmi. Artinya, jenis pisang ini beredar tanpa izin resmi dari pemerintah. Poin kedua, jika Via 17 beredar secara resmi, maka pasti ada bibit kultur jaringannya, bukan? Ingat baik-baik poin kedua ini, karena di sini akan menjadi titik krusial bagi petani. Kita tahan dulu poin kedua dan kita jabarkan nanti. Poin ketiga, apakah Via 17 ini beredar secara ilegal? Dipandang dari berbagai aspek termasuk untuk edukasi dan pengumpulan data saintifik, Via 17 beredar tidak ilegal, hanya saja melalui jalur tidak resmi dan tidak melanggar hukum. Itu karena yang beredar itu adalah bibit sampel dalam bentuk bonggol, bukan kultur jaringan atau bibit hibridanya. Poin keempat dan yang paling sering dipertanyakan adalah kenapa ada lembaga perorangan yang bisa mengembangkan Via 17 jika Via 17 ini belum diedarkan secara resmi. Seperti yang sudah Anda tahu, di sini saya mengambil contoh seperti yang ada di Banten. Jawabannya, bibit dalam bentuk bonggol yang direncanakan akan dikembangkan dengan metode kultur jaringan itu bukan digunakan untuk pelepasan ke petani, tapi lembaga perorangan atau Gapoktan tersebut mendapatkan izin untuk mengembangkannya sebagai materi koreksi.
Hal ini erat kaitannya dengan pengumpulan data saintifik. Poin kelima, penyebaran VIA 17 di Indonesia melibatkan kalangan intelektual dari salah satu universitas di Indonesia. Ini adalah poin yang paling disayangkan, karena penyebarannya lebih cenderung ke kepentingan bisnis, tanpa edukasi, tanpa dedikasi, dan hanya demi materi. Walaupun jika dilihat dari sudut pandang penelitian atau koreksi materi, hal ini sudah cukup positif. Hanya saja, yang selalu dibesar-besarkan adalah produksi, bukan bagaimana nantinya pisang ini berkembang di masyarakat, untuk apa, bagaimana pemasarannya, dan seperti apa tata kelolanya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa ini adalah pisang superior, kamu harus tanam, dan saya jual bibitnya. Bisnis, bisnis, dan bisnis. Terus berlanjut dari Sumatera Utara sampai Pulau Sulawesi. Dan selanjutnya, ceritanya seperti yang sudah Anda tahu, judul baru, Cavendish VIA 17 pun tercipta. Dua hal yang bertolak belakang dan sedikit ngeri-ngeri sedap digabung menjadi satu. Seolah ingin mengulang cerita di Filipina, saat petani marah-marah dan menghabisi semua tanaman pisang karena tidak laku. Saya bukan menakut-nakuti, tapi itu adalah fakta, bukan cerita fiksi. Dan hal ini disebut misinterpretasi atau gagal paham dari kalangan petani karena kurangnya edukasi dari kalangan intelektual. Kembali ke poin nomor 2. Jika VIA 17 benar beredar secara resmi, pasti ada bibit kultur jaringannya, bukan? Saya akan menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Kita mengenal tanaman jagung manis. Untuk membudidayakan jagung manis dengan bibit hibrida, kita harus membelinya di kios pertanian. Bibit yang Anda beli, kemudian Anda tanam, disebut jagung manis hibrida, diberi simbol F1. Kemudian, jagung manis hibrida tadi pun siap dipanen, lalu Anda berniat untuk membudidayakan lagi jagung manis ini tadi, tapi menggunakan bibit dari hasil panen tadi. Bahasa sederhananya, bibit lokal. Lalu, apakah bibit lokal ini tadi juga hibrida? Jawabannya, tidak. Bibit itu lebih tepatnya disebut varietas lokal atau varietas simpang, jagung manis non-hibrida. Itulah sifat bibit hibrida, tidak bisa diperbanyak 2 kali atau lebih. Dan untuk mendapatkannya harus melalui proses yang masyarakat awam mengenalnya sebagai pemuliaan bibit atau penangkaran bibit. VIA 17 adalah hibrida murni hasil pemuliaan bibit yang dilakukan oleh VIA di Honduras. Seperti yang sudah pernah saya jabarkan di video terdahulu, bahwa lembaga VIA mengembangkan setiap jenis pisang dengan metode persilangan konvensional dari 2 kultivar yang berbeda, sehingga menghasilkan varietas baru atau varietas hibrida yang bentuk awalnya adalah biji. Lalu varietas ini kemudian diberi kode VIA 1, VIA 2, VIA 17, VIA 20, dan seterusnya. Hibrida murni yang tidak bisa diperbanyak 2 kali. Lalu, bagaimana jika ingin memperbanyak varietas ini sehingga menghasilkan bibit yang juga hibrida? Jawabannya adalah dengan pemurnian benih atau pemuliaan benih dengan metode kultur jaringan. Itulah sebabnya jika kita melihat perkebunan pisang modern di seluruh dunia selalu menggunakan bibit kultur jaringan, karena mereka ingin mempertahankan varietas hibrida pada tanaman pisang yang akan terus bertahan hingga 5-10 generasi tanaman tanpa dipindahkan. Lalu, apakah VIA 17 yang sekarang dikembangkan oleh petani lokal di Indonesia itu adalah hibrida murni? Tentu saja bukan. Hal ini disebut sebagai varietas lokal, non-hibrida. Jika terus dikembangkan dengan metode tradisional akan menjadi varietas simpang. Yang lambat laun akan kehilangan gen hibrida dari versi hibrida VIA 17 ini. Itulah kelemahan dari varietas hibrida. Berbeda dengan varietas lokal yang memiliki susunan genetik yang sangat kuat, seperti pisang Ambon, pisang Raja, dan sebagainya, yang jika diperbanyak dengan metode tradisional pun akan tetap mewarisi susunan genetik yang sama. Berikutnya, hanya masalah waktu sebenarnya untuk kita dapat membudidayakan VIA 17 ini dari benih resmi yang dirilis oleh pemerintah. Yang menarik untuk kita tunggu adalah bagaimana pula pernyataan resmi tentang pisang yang satu ini, bagaimana sistem budidayanya, apa kekurangannya dan kelebihannya, dan yang terpenting bagaimana tata kelola pemasarannya.
Jika salah satu dari Anda adalah petani pisang yang sedang mengembangkan atau mulai menanam VIA 17, percayalah, itu adalah sesuatu yang sangat positif, karena sadar atau tidak, Anda sedang melibatkan diri dalam riset skala besar. Dari pengembangan VIA 17 ini di Indonesia, Anda adalah pelopor dan bagian dari tim pembangunan fondasi kokoh untuk pengembangan VIA 17 ini. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena tak ada yang salah dengan sesuatu yang baru. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah, salam petani pisang.